Waalaikumsalam. Benar kabarnya? Alhamdulillah baik sehat. Putri, saya ke SMP 1 Mojokedang dalam rangka melakukan pendampingan individu yang keempat. Ya, setelah pendampingan menerima pendampingan individu yang ketiga, kemudian melaksanakan loka yang ketiga. Apa yang penjenengan dapatkan dari loka dan PI 3 kemarin? Dari Loka dan BI kemarin kita mempelajari tentang SE Ke depan ini, sampai hari ini, nilai tambah apa yang sudah dilakukan? kemarin saya sudah mempraktekkan kucing paksa teman CGP, terus kita juga melatih kucing dengan teman satu teman secara satu sekolah juga. Apa prinsipnya kucing itu? Prinsip kucing yang pertama Ini kucing. terus kita itu berfokus pada kucing. Sama kucing. Jadi beda dengan mentoring ya? Ya. Beda pula dengan konseling ya? Ya. Karena proses pembelajaran yang sudah penjenengan lakukan, sudah penjenengan praktekkan di PI dan loka kemarin. Oke, hari ini saya akan mengobservasi sudahkah praktek itu penjenengan lakukan sesuai dengan RPP yang penjenengan buat, sudahkah itu memuat pembelajaran yang berpusat pada murid, yang berdiferensiasi, dan yang bersosial emosional. Nah, kita persiapkan. Ini tuh yang bergambar. Sudah ini. Tapi 2 jam itu tidak harus penuh habis. Tidak harus penuh habis dalam arti. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar bersama ya anak-anak, kita berdoa dulu untuk memulai pelajaran kita hari ini. Mas Bayu, ketuanya silakan berdiri. Siap, gerak. 1, 2, 3. Sikap berdoa. Kita lanjutkan untuk kita berpuasa. Tidak makan, tidak minum, tidak batal. Jaga hati, jaga mulut, jaga mata. Quran terus dibaca sambil menunggu buka. Tarawih kamu sahur, jangan lupa puasa. Siapa yang masih puasa hari ini? Ada yang tidak puasa? Mbak Salsa, kenapa tidak puasa? Mengeluh, iya. Jadi ada kata kuncinya tadi ada yang mengatakan bersyukur, ada yang mengatakan kemudahan, ada yang mengatakan mengeluh ya. Semuanya betul. Tepuk tangan. Dari kata kunci itu tadi kita bisa mengambil inti dari isi materi ini. Apa kira-kira isinya? Apa kita hari ini adalah melalui pembelajaran atau metode inquiry ya yang kita terapkan, kamu bisa menjelaskan makna dari rukhsah dalam ibadah itu apa. Terus yang kedua, dengan metode marketplace kita bisa mengidentifikasi rukhsah dalam ibadah. Nah, di sini ibadah itu ada apa saja, Bro? Ada ibadah apa saja? Salat, puasa, zakat, haji yang harus dan wajib dilaksanakan oleh umat Islam ya. Terus kita juga diharapkan untuk bisa membuat atau menyimpulkan materi itu dalam bentuk bagan atau tabel mengenai rukhsah dalam ibadah ya. Jadi diantaranya itu tujuannya adalah sini akan diringankannya kewajiban beban syariat atau taklif untuk wanita, sehingga mereka tidak diwajibkan Jumatan, sholat jamaah, atau berjihad. 2. Sakit merupakan sebab dibolehkannya tidak puasa ketika Ramadan, mengambil posisi duduk ketika sholat wajib, atau menggunakan obat yang hukum asalnya terlarang karena tidak ada pilihan yang lain. 3. Safar merupakan sebab dibolehkannya tidak puasa ketika Ramadan, atau sholat 4 rakaat, tidak wajib Jumatan, serta tambahan pada sewaktu bolehnya mengusap khuf ketika wudhu. 4. Lupa merupakan sebab gugurnya dosa dan hubungan akhirat ketika seorang hamba melakukan kesalahan.
Demikian pula, ini menjadi alasan tetap sahnya ibadah seseorang seperti puasa atau sholat meskipun melanggar. Misalnya, lupa makan ketika puasa atau lupa tasyahud awal ketika Kelompok siswa yang suka menggambar ya, sebelah sini. Terus yang ini kelompok auditori yang suka menulis, dan ini kinestetik yang nanti bisa praktek langsung atau demonstrasi. Ya. Oke, setelah kalian menyimak video ini dan juga nanti saya sediakan beberapa puasa maupun haji dan zakat. Oke, saya bagi dulu dan dipersiapkan perlengkapannya. Yang suka gambar berarti pakai kaset ya. Sudah saya share, silakan dibuka, diamati itu ya. Nanti kalian bisa mempraktekkan secara langsung. Oke, HP-nya bisa dikeluarkan. Sekarang jadi boleh membawa HP ya. Yang kelompok ada yang di pos itu, terus yang lainnya berkeliling melihat yang di pos menjelaskan. Oke, yang sudah jadi tempel di sini ya. Sudah jadi. Sambil ditempelkan belakang juga apa-apa. Oke.
Ya, ini ada pertanyaan Mbak. Apakah ketika orang sedang melaksanakan haji tidak bisa keluar, ada rusaknya nggak? Ada. Ya ada. Soalnya rusaknya berapa? Ya, nanti tidak bisa melaksanakan sholat, ada rusaknya itu bisa dibantu dengan menggunakan alat ya, bisa kursi roda atau bantu oleh orang lain. Oke, cukup untuk kelompok pertama ya. Ada lagi? Ya, tidak ada. Kita menjawab dulu. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami mempresentasikan rusak dalam puasa. Pengertian rusak artinya keringanan, kelebaran atau kemudahan dalam beribadah. Rusak yang dimaksud agar memberi kemudahan kepada umat Islam untuk sembuh. Dapat diganti dengan fidya. 4 lanjut usia. Dapat diganti dengan fidya. Ibu hamil atau menyusui. Dapat diganti puasa di hari lain sesuai jumlah puasa yang ditinggalkan atau tidak juga dengan membayar fidya. 6 nifas atau haid. Dapat diganti puasa di hari lain setelah nifas atau haidnya selesai. Ada pertanyaan? Ya, dari kelompok lain atau temannya lain ada pertanyaan? Ya, ini dari Mas Albino. Kalau ada orang tua yang tidak kuat puasa, bagaimana dijelaskan? Ada orang tua yang tidak kuat puasa, ada rusuhnya enggak? Ada. Lupa apa? Membandingnya dengan dia. Oh ya, ada ya. Intinya ada rusuhnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kelompok selanjutnya yang kinestetik ya, atau bisa praktek langsung. Ada yang memanggil yang siapa? Ya, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok jamaah mau menanyakan bagaimana caranya Oke, saya buka dulu ya. Ini tadi mempraktekkan tentang rusuh dalam zakat ya. Kali ini dan ini itu berperan sebagai amil zakat atau panitia zakat, dan yang dua yang membayarkan zakat atau muzakinya. Nah, zakat bisa dijelaskan tadi rusuh zakat itu berupa apa? Iya, maksudnya keringanan atau kemudahan dalam membayarkan zakat. Itu kan membayar zakat harus dengan apa? Dengan bahan makanan pokok, tetapi kok tidak ada ya, atau tidak ada tapi dia punya uang, maka bisa diganti dengan uang, yang mana nanti panitianya tugasnya adalah membelikan beras itu ya. Sudah jelas tentang rusuh dalam zakat yang diterapkan atau dipraktekkan oleh kelompok ketiga ini? Sudah ya, sudah cukup jelas. Oke, tidak ada pertanyaan? Kemudian ada pertanyaan? Tidak ada, sudah cukup jelas. Ya, ini masing-masing sudah mempresentasikan. Atau ada yang mau mempresentasikan lagi? Demonstrasi? Yang soal? Oh, enggak? Ya. Pengertian jamak. Jamak adalah mengumpulkan dan menggabungkan. Hukum salah jamak adalah rusak. Artinya keringanan dalam keadaan tertentu seperti dalam perjalanan.
ibadah sholat. Oke, sudah jelas semua ya? Jadi sudah ada sholat, sudah ada puasa. Ada yang jualan satu, yang lainnya beli ya. Tadi tiap kelompok ada yang jualan satu, yang lainnya beli di kelompok yang lain. Ya. Ada yang jaga satu ya? Nanti yang ditanya-tanya. Kayaknya dagangan ini yang paling laris. Kayak kalau promosi ini yang laris. Ya sini haji dagangan haji kok gak mati ya. Bukan kelompok mandiri dikerjakan nanti terus mengumpulkan. Gimana cukup untuk mengerjakan? Yuk. Dikasih apa? Dikasih nama. Kurang 2. Masih ada dulu. Langsung di situ saja. Ya, atas dikasih nama. Ada yang belum dapat? Selesai semua, ya. Terus selanjutnya kita akan merefleksikan apa yang sudah berjalan di kelas kita hari ini ya. Apa tadi? Tidak ada. Semuanya aktif ya? Apakah ada yang masih kesulitan kaitannya dengan materi? Berarti semuanya sudah paham dengan materi yang kita pelajari hari ini tentang apa tadi? Rukshoh dalam ibadah. Oke, mari kita simpulkan bersama-sama ya. Rukshoh dalam ibadah. Rukshoh dalam ibadah itu apa, Mas? Sampai itu? Ya, Mas Prajita. Rukshoh dalam ibadah itu apa? Menurut istilah yaitu kemudahan atau keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya untuk menunaikan ibadah pada kondisi-kondisi tertentu. Ya, jadi kita bisa menyimpulkan yang pertama makna dari rukshoh itu sendiri adalah kemudahan atau keringanan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya ya, kaitannya dengan ibadah yang kita laksanakan dalam kondisi-kondisi tertentu. Pelaksanaan rukshoh sendiri itu juga ya, karena ada unsurnya apa? Datang, bulan, terus ada cara menggantikannya dengan cara apa? Dengan cara apa, Mbak? Iya, berarti nanti di hari lain setelah Ramadan, berarti Mbak Salsa harus mengganti di hari yang lain. Kosong, kosongnya kosong, Salsa kosong dewe, gitu. Terus apa itu? Yang terakhir adalah tentang rukshoh dalam puasa tadi ada rukshoh dalam ibadah itu ada rukshoh, sholat, ada puasa, ada zakat dan ada haji. Masing-masing sudah dijelaskan oleh teman-teman kamu tadi. Bentuknya seperti apa? Saya kira cukup sekian kesimpulan yang bisa kita ambil ya. Sudah paham semua ya? Untuk perasaan hari ini pembelajaran kita bagaimana? Senang ya? Happy semua ya? Sudah jelas. Nanti besok kalau ulangan juga bisa mendapatkan nilai 100 semua. Amin. Untuk pelajaran untuk pertemuan yang akan datang dipersiapkan kita akan ada ulangan harian. Rukshoh dalam ibadah. Demikian anak-anak ya, cukup kita akhiri dengan doa sebelum kita pulang. Mas Putra, silakan dipimpin untuk berdoa. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan pulang nanti hati-hati di jalan ya. Semoga selamat sampai tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Tri Wahyuni sudah melaksanakan proses pembelajaran selama 2 jam.
sudah saya observasi dari keseluruhan pelaksanaan yang saya ajar dan bagaimana pelaksanaan itu? Betul, Pak. Senang sudah berusaha untuk menerapkan ilmu yang selama ini kita pelajari. Menurut penjenengan, menurut Putri, penampilan ini bagaimana kita harus? Kalau menurut saya cukup. Sudah kayak semua atau bisa jadi berubah? Ya, tentunya masih ada yang perlu dikembangkan. Apa kira-kira yang masih menurut penjenengan masih bisa dikembangkan? Gini Pak, untuk apa itu bisa membuat anak-anak yang aktif atau menumbuhkan minat belajar mereka itu sesuai dengan yang kita terapkan itu tidak sulit. Jadi mereka masih ada yang pendiam walaupun sebagian juga sudah mulai apa itu mau atau berani mengungkapkan pendapat, berani untuk presentasi, tetapi juga tetap ada sebagian anak yang kurang aktif dalam pembelajaran, jadi mereka cenderung diam. Tidak sesuai secara maksimal. Oke. Sama tekan Minat belajar hadir secara keseluruhan diri mereka, kadang mereka ikut pembelajaran karena jadwal saja, jadi untuk bisa menyerap ilmu yang dipelajari pada hari itu masih mengembang. Terus kira-kira untuk dapat mengaktifkan siswa secara maksimal, kemudian meningkatkan minat belajar secara maksimal, bisa mengikuti pembelajaran secara bagus, itu kira-kira menggunakan langkah apa? Saya akan melakukan pendekatan personal untuk bisa membangkitkan minat dan gairah belajar mereka, sehingga kepercayaan diri, kemandirian, terus berani untuk mengungkapkan pendapat aktif dalam kelas itu bisa tumbuh, bisa dilakukan oleh mereka. Itu dengan pendekatan personal. Apa kita capek itu kalau terlalu banyak siswa? Kan kita bisa melihatkan tidak semuanya Pak, kan sebagian sudah ada yang aktif. Kita buat apa itu data atau nanti buat skala prioritas anak siapa saja yang sekiranya perlu untuk kita dekati secara personal. Jadi tidak semuanya juga Pak, karena itu secara keseluruhan kemampuan anak berbeda-beda. Jadi kita tadi sudah mengelompokkan berdasarkan minat belajar mereka, ada yang visual, ada yang auditory, ada yang pelajari. Itu kita bisa mengambil atau mencoroti setiap kelompok itu, kira-kira kelompok visual itu yang perlu kita dekati siapa, kelompok auditory siapa, kelompok kinestetiknya siapa yang kurang aktif sekali. Untuk dimaksimalkan. Iya, bisa dimaksimalkan. Apa yang penjelasan sampaikan ini mengaktifkan minat siswa, minat belajar, dan komunikasi belajar itu nanti akan kita tuangkan dalam lampiran 7. Jadi lampiran 7 tentang pengembangan diri ini yang dikembangkan apa? Minat siswa dalam mengikuti belajar. Apa yang bisa dikembangkan? Caranya bagaimana? Ukuran keberhasilannya. Nanti kalau siswa sudah memperhatikan 100% berhasil, atau mungkin benar target 90% itu berhasil sudah. Dan sosial emosional hanya ada koreksi-koreksi sedikit, yaitu misalkan ini model pembelajarannya marketplace. Marketplace itu bukan gini, marketplace itu ini. Ke-5 itu tugas penjenengan menjadi seperti saya pada saat ini. Jadi mencari seorang guru, kemudian penjenengan dampingi membuat RPP yang mungkin kilogram 3 dari data. Selesai ya? Berdiferensiasi. Ya, kalau perlu dibimbing. Ya, kemudian penjenengan observasi, gitu ya. Yang selanjutnya dengan menggunakan instrumen yang ada di, kalau tidak salah di modul 2.3 yang ada itu, atau di modul saya itu sama, di instrumen saya itu sama. Yang ini baru. Iya, gambarnya itu. Ya, jadi seperti tadi saya sebelum mulai, terus penjenengan observasi di dalam kelas, terus melakukan coach setelah baca seperti ini, apa yang dirasakan, bagaimana caranya dalam mengatasi. Jadi penjenengan menjadi mitra dari teman itu. Kemudian kompetensi guru yang lain, misalnya guru yang kalau yang CGP kan jelas ngerti.
Yang non CGP misalnya bimbing yang lebih bagus. Kalau CGP sudah tahu itu akan lebih bagus. Nah semua dokumen itu nanti setelah selesai PI 5 penjelasan serahkan kepada saya untuk silakan. Ya, jadi penjelasan PI 5 nanti berkas-berkas ini sudah siap semua. Nanti saya bawa setelah selesai PI 5. Dan nanti kalau ada informasi-informasi lain yang diperlukan, mungkin kita bisa melakukan sedetail nanti. Ini saya paling enggak kalau persiapan kita bicarakan pada PI sini. Saya cukup, terima kasih. Tetap semangat, kita akan teruskan pada Lokakarya nanti tanggal 9 di SMP 1 itu harinya Sabtu kalau tidak salah. 9 itu pas Sabtu, cek dulu. Dan kapan? Ya, bisa. Usahakan sebelumnya saja. Betul ya? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.